Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Edu. Kita saat ini sudah ditemani dengan narasumber kita, Awisnu Arya Nugraha. Selamat pagi ya. Oke, boleh mungkin perkenalan sedikit? Apa aja nih yang harus dikenalin? Boleh spill nama atau jurusan mungkin ya. Kenalin, aku Wisnu Arya Nugraha dari jurusan Informatika angkatan 2019. Oke, nah di episode ketiga ini kita akan membahas tips dan trik mengimbangi kehidupan akademik, organisasi, dan pekerjaan bersama narasumber yang telah kita undang, merupakan Purna dari Rumah Cipta Unsil juga, yang dulunya itu di Wakil Ketua. Ya, di periode keduanya sebagai wakil ketua dari Forum Mahasiswa Kuliah Universitas Siliwangi. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke. Gimana kabarnya? Sehat. Oke, sekarang tinggal di Tasik kah? Masih di Tasik. Asal Tasik? Asli Tasik. Di? Kepul. Ya sudah lah ya. Tidak usah diperpanjang. Oke, pertama kita kan membahas tentang organisasi nih. Iya. Emangnya Wisnu pernah gimana aja organisasinya? Kalau sebenarnya saya dari SD juga udah tertarik gitu ya, ikut kurikuler dan di SMP pun sebenarnya mau ikut OSIS, cuman keterhalang sama urusan akademik yang melarang gitu buat ikut OSIS. Jadi ya baru bisa masuk organisasi yang benar itu di kuliah. Dan di kuliahan tuh di tahun pertama itu langsung masuk forum kita. Itu organisasi pertama banget tuh yang masukin dulu. Oke, gimana aja ya organisasi yang benar gitu ya ampun. Soalnya lihat di dokumentasi gitu kayak pada menarik ya gabung dan kita terus kemudian lanjut periode kedua, alhamdulillah juga dapat amanat buat jadi wakil sambil di Unsil. Karena waktu itu diminta sama pihak fakultas buat delegasi ke sana gitu. Terus udah gitu, di sela-sela itu ikut juga tuh kayak komunitas kayak komunitas robot, codingan yang bidangnya itu ke teknis. Oh ya, ada juga sebelumnya dulu ikut Kopma, cuman nggak terlalu lama sih, kayak seperiode doang gitu, buat ngembangin hal-hal yang sampingan yang minati. Dan sekarang lagi ngejabat di organisasi komunitas Google developer di Unsil. Oke. Pas deh, gak diragukan ya, ada di forum kuliah, kemudian di BLM ya, kemudian di komunitas yang mendukung di jurusannya gitu. Oke. Terus kan pertama tadi dari SMP emang sudah ada tertarikan untuk menjadi seorang aktivis ya. SMP, SMA. Namun terrealisasi di kuliah mungkin seperti itu. Nah, kenapa sih menurut alasan AA sendiri nih untuk gabung di organisasi? Sebenarnya orangnya introvert jujur. Cuman di samping itu kan ada hal-hal lain yang dirasa kita harus berkembang nih kata. Nah makanya ngerasa gitu salah satu ikut organisasi itu jadi salah satu tempat buat bisa ngembangin diri. Itu sih landasan utamanya. Yang kedua mungkin buat mengisi waktu juga, karena waktu kemarin kan banyak waktu kosong tuh jadi mahasiswa ya. Kalau mau mulai kerja dari awal takutnya malah mengganggu ke akademik, jadi nggak fokus gitu. Ya udah organisasi aja. Oke, lebih ke organisasi karena Wisnu itu tahu dia itu introvert. Nah, salah satu cara mengatasi introvert itu kan kita tidak bisa terus menutupi bahwa kita itu introvert, tapi itu tuh kekurangan yang bisa sebenarnya diusahakan ya. Gak apa-apa kalau introvert, tapi dengan cara berorganisasi mungkin bisa lebih mengeksplor dirinya ya Kak. Ya, oke, lanjut nih. Tadi kan alasannya mau ngubah diri dari introvert mungkin sedikit extrovert mungkin sudah ya. Sebenarnya dari introvert nggak bisa diubah, cuman kan jadi introvert juga bukan berarti nggak bisa ngomong. Iya betul. Nah yang dikembangin hal kayak gitu, introvertnya tetap introvert gitu. Ya tapi lebih bisa bergaul dengan orang seperti itu ya, yang itu basic need yang harus kita kuasai.
Oke, lanjut. Setelah alasannya udah masuk nih, terus apa sih yang dapat di organisasi? Oke. Banyak gitu ya. Maksud banyak tuh tiap organisasi punya plus minusnya masing-masing gitu. Nah, misal di Kopma, apa sih yang A cari? Nah, aku fokus di sana apa yang A cari gitu. Jadi, ketika masuk organisasi itu enggak yang asal ikut-ikut doang, tapi harus bener ngembangin apa sih yang A tuju gitu. Misal di Kopma, waktu itu pengen punya skill tentang bisnis, nyari-nyari tahu, terus nanya-nanya gitu ke pihak yang berkaitan. Terus kalau misal di GDFC itu Google, itu ya buat ngembangin skill teknis gitu. Cuman kalau kayak KIP, KBL itu yang intinya ada 3 hal sih. Yang pertama komunikasi, kedua time management, dan ketiga cara memahami manusia. Yang masuk komunikasi, cuman ada perbedaan gitu. Mungkin kayak gitu. Oke. Jadi sebelum ikut organisasi harus tahu dulu tujuan apa kita masuk di organisasi tersebut. Oke, 3 poin ya. Komunikasi, kemudian time management atau manajemen waktu, dan interaksi mungkin dengan manusia ya. Hubungan apa ya? Memahami orang lain. Oke, lanjut. Kalau menurut Aa nih, setelah tahu apa itu benefit dari ikut organisasi, seberapa penting sih organisasi? Buat seberapa penting sebenarnya menurut aku pribadi relatif gitu ya. Betul. Karena setiap orang punya latar belakangnya tersendiri, punya kegiatannya masing-masing, dan punya tujuannya tersendiri gitu. Cuman buat A merasa penting karena dengan ikut organisasi banyak hal-hal lain yang bisa A kembangin dan itu ngasih dampak ke diri kita sendiri gitu. Terlepas dari kita di organisasinya penuh tantangan atau gimana, tapi ujungnya juga ngasih value lebih ke diri kita yang dengan ikut organisasi itu kita punya skill lebih lah, soft skill yang lebih yang bisa emang benar bermanfaat gitu. Jadi ada yang sesuatu yang didapat dibanding orang yang tidak ikut organisasi, kan sama ternyata. Oke, lanjut. Kan di organisasi itu 1 periode minimal ya. Minimal kan biasanya 1 periode. Ada kan fasenya kayak semangat, terus ada masanya down, terus kayak ya Allah bosen, pasti bosen. Nah gimana nih cara Awisnu untuk mengatasi rasa bosen itu di organisasi? Sebenarnya yang bikin organisasi itu agak membosankan sih lebih ke gimana cara orang-orang di dalam berinteraksi, gimana kedekatan emosional yang dibangun di organisasi tersebut gitu. Makanya kalau misal kedekatan emosionalnya kurang ya bakal boring gitu. Cuman terlepas dari itu, juga sempet tuh ngalamin kayak organisasi yang emang punya tekanan banyak dan banyak tuntutan ini itulah. Cuma yang tetap bikin saya tetap enjoy dan jalan itu intinya 2 sih. Yang pertama ingat niat awal apa, yang kedua tanggung jawab. Karena niat awalnya oke, tapi nggak tanggung jawab ya bakal lepas itu di tengah-tengah pergi. Dan ya sendiri jujur nggak respect gitu sama orang yang nggak bisa tanggung jawab. At least ya beresin lah walaupun kita capek atau apa gitu kan. Nah nanti ujungnya juga ke kita sendiri gitu. Betul. Yang pertama ingat niat awal ya, tujuan kita masuk organisasi mau apa, terus kemudian tanggung jawab. Seberat apapun masalah di organisasi, setiap apapun tuntaskan sampai minimalnya sampai kalian selesai ya. Ini nama tidak lari dari tanggung jawab. Oke, lanjut. Katanya ada pertanyaan nih, apakah skill-skill yang didapat di organisasi dapat menunjang kehidupan AA di pekerjaan? Sangat menunjang. Pertama dari mulai perekrutan oleh HR, kan kita HRD di sana itu ditanya-tanya dan diberikan kesempatan buat ngejelasin diri gitu. Nah dari organisasi saya bisa paham tentang diri saya dari segala aspek gitu, dan ketika udah paham bisa juga tuh nyampein dengan struktur kalimat yang emang enak didengar HRD. Makanya kayak orang-orang yang udah tahu cara ngomong, cara ini pasti punya alur bicara yang terstruktur gitu, yang bikin omongannya itu kayak storytelling. Itu yang pertama.
itu dari mulai perekrutan aja tuh. Terus juga kan ada sempat hubungan banyak gitu ya sama dosen. Nah, kerasa gitu dengan kita bisa berbicara dengan situasi dan kondisi yang pas dengan orang yang siapa gitu, kita bisa ngatur itu, orang-orang bakal lebih respect ke kita ya. Nggak cuma yang teman seangkatan doang, kita mau bicara sama kakak tingkat kita, alumni ataupun dosen-dosen yang ada di jurusan dan mungkin ada pejabat-pejabat juga, kita bisa punya kesempatan loh di sana gitu. Oh, anak ini kayaknya ngobrolnya bagus nih, enak diajak ngobrol, enak diajak buat kerjasama, bisa tuh diajak apa gitu. Dan ya alhamdulillah dapat banyak proyekan juga. Gitu guys, jadi membuka relasi ya. Tapi benar sih emang kalau misalkan organisasi kita dapat membuka peluang-peluang yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya ya. Yes. Bisa kayak kenal dosen, bisa kenal pemateri gitu ya, yang tidak bisa tidak bisa didapatkan kalau kita nggak ikut organisasi. Lanjut pertanyaannya. Oke, ini tentang manajemen waktu ya. Bagaimana nih cara menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan pekerjaan? Oke. Buat urusan time management sebenarnya ada dua sisi yang harus kita lihat. Yang pertama di sisi diri kita sendiri dulu, dan yang kedua itu dari sisi lingkungan. Dari sisi diri kita sendiri itu kita harus bisa ngatur waktu dari kegiatan-kegiatan kita. Kalau saya sih banyak gitu ya teknik yang bisa dipakai. Salah satunya itu teknik dimana kita ngatur waktu dengan 4 kuadran dengan ya skala dari prioritas sampai enggak. Itu ada 4 aspek. Yang pertama yang harus kita lakuin sekarang dan tugasnya urgent. Yang kedua itu enggak kita harus lakuin sekarang tapi tugasnya urgent. Itu bisa didelegasiin ataupun ya kita schedule gitu di lain waktu. Yang ketiga, tugasnya nggak penting tapi harus sekarang. Contohnya itu ya misal ada adik kita ulang tahun, sebenarnya itu penting nggak penting ya, cuman Harus ya, harus tepat waktu ya. karena ya tergantung juga ya, ada orang yang pandang penting ada yang enggak gitu. Nah cuman ya kita harus pikir-pikir lagi aja buat ngatur skala itu. Dan yang keempat ya yang buang-buang waktu, itu yang harus dilepas. Kalau emang kita lagi di di situasi dimana kita harus beraktivitas yang yang wajib gitu, kita harus bisa nyisihin hal yang kurang penting gitu. Ya tetap sih kayak main yang gitu ada pentingnya, cuman harus bisa ngatur waktunya gitu, jangan tiap hari itu main terus. Oke, itu kita teman-teman jadi Itu baru satu. ya boleh. Terus kedua, kalau misalnya kita lagi belajar atau kerja, kita usahain buat fokus gitu. Karena ketika kita fokus di satu kegiatan, waktu yang kita bakal pakai itu efektif. Misal nih, saya ada tugas buat ngerjain matkul anu. Nah, dengan kita fokus, kita bisa beresin tugas tersebut dalam waktu 30 menit. Tapi kalau nggak fokus, 8 jam juga belum tentu beres gitu. Nah, makanya di sana harus bisa benar fokus di satu kegiatan dengan kita masih kefokusan diri kita penuh ke tugas itu ya. Ya banyak sih tekniknya pakai namanya Pomodoro. Itu Pomodoro teknik itu kita harus fokus selama 25 menit, dan di selang 25 menit itu kita ngasih waktu istirahat 5 menit, 25 gitu sampai 4 kali perulangan. Nah baru bisa istirahat kayak gitu 2 jam, rata-rata di 2 jam itu beres sih kerjaan tuh gitu. Makanya kayak kita bisa efisiensi waktu lebih baik lagi. Terus itu dari sisi diri sendiri gitu. Nah yang kedua ada juga dari sisi lingkungan. Nah ini yang paling susah, karena di lingkungan Universitas Siliwangi tersendiri itu masih banyak orang-orang yang nggak bisa ngehargain waktu orang lain. Ya itu harus kita ngakalinya, karena kita nggak bisa ngatur waktu orang, kita manfaatin waktu di mana mereka telat itu dengan kita ngisi kegiatan menunggu tersebut dengan hal yang bisa kita kerjain gitu.
Ya sambil nunggu misal ngerjain apa, sambil bawa apa gitu. Soalnya kalau nunggu nggak ada kerjaan ya wasting time gitu. At least kita ngehargain waktu orang lain dulu lah gitu. Nggak harus nuntut waktu orang lain ngikutin waktu kita, cuman ya kayak sialan aja gitu punya temen yang ngaret Kita udah berusaha time tepat waktu, so on time mungkin teman-teman ada aja yang benar-benar sangat relate dengan bahasa yang kadang kali maaf Indonesia ya, waktu Indonesia cina jam ngaret. Oke. Tapi alhamdulillah sih kalau udah masuk ke ranah kerja mungkin ada kesadaran lebih buat patuh sama bos kali ya. Gitu juga ya. Iya, jadi lu telat ya dapat potongan gaji. Cuman ya itu tuh jadi kebiasaan disiplin yang harus diterapin dari awal sih. Buang waktu itu nggak baik. Oke. Benar-benar aku sangat menyoroti yang tadi fokus ya, karena emang kita kadang ke distract sama notif aja udah kayak jadi benar-benar harus fokus ya teman-teman, jauhi distraksi ya. Oke. Lanjut. Kita mau berbagi pengalaman tuh sekarang ya. Dengar-dengar Alisme itu pernah KKN internasional di mana? Di Thailand. Berapa bulan? Berapa lama? Sebulan. Sebulan. Boleh deh yang diceritain. Dan sebenarnya itu gabut. Kok bisa ya gabut? Tiba-tiba Thailand gabut. Soalnya kan kebetulan juga emang lumayan interest sama English. English gitu. Jadi kayak udah punya bekal nih buat daftar. Terus lihat pamfletnya, ke Thailand nih valid. Parsial sih nggak valid. Oke, daftar, nyoba tes. Belum sambil interview juga ada di LPPM Unsir. Dan mungkin dari yang interview udah kayak lihat pengalaman yang tadi sebutin itu loh, kayak kamu bisa nih masuk gitu. Bener-bener pas perekrutan aja udah dibilang oke, kamu langsung siapin berkas ya. Itu belum pengumuman. Jadi pas interview aja udah dengan bekal yang aku punya udah cukup gitu, udah bisa. Nah makanya di sana tuh nggak disangka kan kita ikut organisasi 1, 2, 3 itu benar ngasih manfaat yang nggak disangka di sana. Terus ketika kita udah lolos, nah kita kan punya tugas juga buat nyusun kegiatannya apa aja, kita di sana mau ngapain aja sih gitu. Orang-orang Thailand suka apa sih gitu. Nah yang di sana kita harus diskusi juga sama tim yang berangkat ke sana gitu, ada 6 orang. Kayak mau ngapain aja sih di sana ya. Dari sana kita harus paham dulu terkait budaya gitu. Budaya di sana tentu pasti beda walaupun basisnya masih Asia Tenggara gitu ya. Cuman ada hal-hal lain yang sebenarnya saya ambil pengalaman sih dari dulu juga ke Malaysia, karena di sana ada beberapa budaya yang emang cukup bikin kita kaget gitu. Dan sampai dulu tuh teman saya sempat dimarahin masuk di Malaysia gara-gara apa gitu, ada yang beda. Oke. Nah pas ke Thailand kita karena saya punya pengalaman itu jadi ngasih awareness ke teman-teman, kayak kita harus benar-benar cari tahu nih budaya yang di sana yang harus dipakai apa aja. Terus cara komunikasi itu yang paling beda kan. Betul. Kita orang Thailand tuh nggak pakai bahasa, nggak pakai huruf alfabet yang internasional gitu secara biasa. Cuman ya mereka juga belajar. Jadi benar-benar jomplang gitu kan. Kalau kita sama Malaysia masih oke lah, masih ada bahasa Melayu ya. Pas ke Thailand bingung banget ini gimana. Jadi ya di sana cuman kalau ngobrol sama orang yang memang bisa bahasa Inggris doang. Kalau nggak dari itu ya kita tetap ada komunikasi, tapi nggak dengan ngobrol doang. Kita manfaatin Google Translate, Google Voice gitu. Dan yang paling utama sih bahasa tubuh. Dan pengalaman yang didapatin di sana kan, di sana tuh benar-benar sendiri, nggak yang berkelompok gitu. Berkelompok tuh cuma di awal doang. Dan
ketika di sana 3 hari kemudian langsung dipisah ke tempatnya masing-masing di sekolahan. Di sana tuh tugas inti kami mengajar bahasa Inggris ke mereka gitu. Dan ya jadi tantangan besar buat gimana sih kita bisa nyampein, kita ngajarin bahasa Inggris tapi kita nggak bisa paham bahasa mereka. Nah di sana tuh kita butuh kreativitas yang susah buat orang yang belum kepikiran dan belum ngerasain cara berkomunikasi gitu. Nah gimana sih saya mikir ya, oh nemu satu hal yang bisa bikin orang-orang paham adalah visual, karena mata semua orang sama kan, nggak terbatas sama bahasa. Nah kita bikin visualisasi yang memang bisa nunjukin ini tuh artinya ini gitu. Bisa kita manfaatin video-video YouTube juga, bikin animasi lewat PPT atau sebagainya. Ngajar. Terus kalau komunikasi ke masyarakat seru sih di sana, orang-orang ya ramah gitu. Dan Thailand tuh kan terkenal sama 1000 smile, 1000 senyuman. Nah orang-orang di sana emang ramah sih basisnya. Kebetulan juga saya di Thailandnya kan di bagian selatan ya, yang konotasinya masih seagama dengan saya gitu. Jadi ya lebih enak aja gitu buat nyari makanan dan masih ada hal-hal yang relate gitu dari sisi keagamaan gitu. Ya walaupun pas di matanya pusing sih, pengen buat lumayan gitu. Oke, jadi mulai dari wawancara aja udah kerasa bahwa kita itu anak organisasi pasti lebih percaya diri ya. Terus kita bisa juga membawakan cara berkomunikasinya, bahkan bisa disuruh siapin berkas sebelum pengumuman gitu ya. Terus cara bersosialisasi meskipun mungkin kesulitan dalam bahasa, tapi kita sudah terbiasa dengan masyarakat, interaksi dengan ini karena kita di organisasi, jadi ada bakal ya. Oke. Mungkin kali yang menyoroti sedikit karena mungkin sudah terbiasa Inggris tuh kayak udah lumayan ya, udah menguasai bahasa asing. Nah gimana nih, banyak mungkin pertanyaan gimana caranya bisa lancar bahasa Inggris ala Kak Wisnu? Buat lancar bahasa Inggris sebenarnya biar fluent banget buat ngobrol bahasa Inggris kita harus ngebiasain ngobrol. Cuman saya juga nggak punya di kuliah di kampus ini nggak punya lingkungan yang benar-benar orang itu banyak yang support dengan bahasa Inggris. Dulu sempat ada gitu kakak tingkat buat temen discuss in English, but ya nggak seluas itu gitu. Karena buat ngebangun skill komunikasi Inggris itu perlu waktu buat membiasakan bicara. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita harus ada niat belajar gitu. Dulu sebenarnya saya bisa bahasa Inggris gara-gara game. Ya pas TK apa SD gitu. Kan main game kayak ada apa ya, menu play, option, setting itu kan in English. Yes. Ya, kita dulu pas pertama kenal Inggris kayak bingung ini tuh apa sih, kayak pusing gitu. Ya tapi kan kita coba-coba tuh atur ini itu, oh ini ngerubah ini, oh berarti ini artinya kayak gitu. Nah hal yang kayak gitu sih yang kecil yang punya impact besar ke memori kita buat bisa paham bahasa Inggris. Terlepas dari itu kita harus pede sih, kan saya juga masuk ya ada kelas bahasa Inggris dengan level speaking English yang beda-beda. Nah yang harus ditekanin pede aja dulu, ntar kalau salah juga ya paling ada yang koreksi dikit dan nggak usah malu gitu. Itu bisa bikin kita berkembang karena kita bisa tahu oh salahnya di sini, oh langsung kerasa gitu dengan daripada belajar di whiteboard doang. Oke, praktek ya? Boleh. Maksudnya banyak praktek. Jangan praktek dengan saya. Jadi motivasi terbesar untuk belajar Inggris itu dari game. Iya. Bener, dari game. Ya, itu kan dari TK. Kalau udah gedean dikit. Kalau udah gedean dikit, mulai fokus gitu, buat niatin diri belajar karena fase-fase awal, jadi fase-fase terberat gitu. Karena kita baru mulai lingkungannya, kita harus menerima banyak informasi aneh gitu yang baru. Nah, kita harus bisa manage itu dengan niat kita.
Gimana ada ini gak ada aturan misalnya sehari tambah 5 vocabulary gitu? Kalau dulu sih pas SD ya kayak gitu. Iya. Nggak sehari sih. Pas SD ya. Ya, pas Saya SD ngapain ya? Emang SD ada bahasa Inggris gitu? Ada, cuma ya tidak terpikir untuk belajar vocab lah. Ya, biasakan dari hal-hal yang kita sukai sih. Nonton film, tuh, belajar nggak Pakai subtitle. nggak pakai subtitle. Itu berpengaruh dengan kita harus fokus dengerinnya dan pahami ceritanya. Kan kayak yang bilang tadi gitu, kita bisa belajar tanpa harus tahu dulu apa, tapi kita paham maknanya. Kayak yang dari game ini ngerubah ke apa, di film ini lagi ngobrolin apa sih. Kadang kita pas kecil juga sempat kan lihat film-film dengan bahasanya ya kayak Upin Ipin mungkin dengan bahasa Malaysianya ataupun film-film Inggris juga udah ada kan. Kadang kita bisa ngerti gitu alur cerita tanpa harus ngerti obrolannya apa. Kita cari tahu dari sisi yang luas, masuk makin kecil jadi makin profesional kita nih in English, kita bisa makin paham hal-hal kecil. Tapi secara general itu masih oke. Orang Amerika aja nggak se-fluent itu in TOEFL-nya gitu kan, punya standarisasi masing-masing dari sisi profesionalitas lain-lainnya. Kita kalau minimal buat ngobrol aja sih, kita kalau misal ada kesempatan buat ke luar negeri kan, kita bisa aman gitu buat nanya ke orang jalan balik kemana sih. Kayaknya sama ya Bu. Oke, udah juga ya ada. Alhamdulillah banyak banget guys yang bisa kita ambil pelajaran dari Awisnu. Mungkin apa ya, terakhir nggak terakhir deh, ini ada closing. Ini deh bekal yang harus ada pada diri seorang mahasiswa agar tidak gagal. Jadi mahasiswa itu sebenarnya cuma ngasih peluang ke kita doang. Gimana kita ngambilnya itu gimana kita sendiri. Di lingkungan kampus itu tempat peluang-peluang muncul. Gimana kita cara ngambilnya, gimana cara kita berani menghadapinya, itu yang jadi tugas. Nah, banyak mahasiswa tuh yang nggak berani buat ngambil kesempatan dan nggak berani ngambil tantangan, ngadapin tantangan. Hanya selagi kalian masih tingkat awal mungkin ya, masih punya banyak waktu di kampus, manfaatin sebaik-baik mungkin sampai kalian lulus tuh bener punya value yang lebih sebagai pemegang gelar sarjana. Serasa dengar ceramah ya Bu. Oke, sudah kita akui ya bahwa Awisna ini ya bisa dibilang sudah bukan lagi ya, sudah dibilang kayak di akademiknya mantap karena dia bekerja di bidang akademiknya ya, mestinya sejurus dengan apa jurusannya. Karena kan ada yang lintas jurusan, berarti bukan berarti gagal, cuman ya tidak etis saja kalau misalkan kita kuliah jurusan apa, masuknya apa kan ini. Jadi bisa dibilang Awisnu itu alhamdulillah bisa berdamai dengan jurusannya. Sebenarnya soal itu nggak jadi masalah loh. Oh, ya? Karena ya bilang tadi gitu, di kuliah itu ngebuka kesempatan. Iya. Ketika kalian punya kesempatan di bidang lain mungkin ya oke aja. Oke. Jadi mungkin jurusan yang kalian ambil sekarang bisa jadi sampingan gitu buat kalian menempuh hidup yang sesungguhnya. Karena kerjaan kalian dan rezeki itu kan nggak ada yang tahu ya. Betul. Kalian kerja di mana, dan mungkin kalian terlambat menemukan passion, itu bisa jadi kan yang merubah seorang pindah haluan gitu. Itu oke aja dari sisi pribadi gitu. Karena asal kamu mau berkembang di sana, oke, jalani aja, nggak usah kepikiran sama hal-hal mengikat kamu gitu. Oke, misal ya mungkin ada keluarga yang strict gitu, nah kamu harus bisa terbebas dari hal tersebut. Jadi ada hal-hal yang membelenggu diri kita yang harus bisa kita lepasin. Oke, jadi jangan masalah dengan lintas jurusan. Gak salah. Ya tapi bisa diakui ini dari informatika jago juga di IT-nya. Alhamdulillah, karena passion. Jadi sesuai ya passion sama jurusan, dan kita juga sesuai, amin. Terus di organisasi juga dibilang mantap lah ya, karena beberapa organisasi bisa dilewatinya. Di BLM di tingkat universitas ya sudah terlaksanakan. Selanjutnya di pekerjaan juga alhamdulillah Wisnu juga sudah bekerja di salah satu perusahaan ya.
Oke, mungkin saya mau ucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir. Boleh dong closing statement dan nasihat untuk kita semua, khususnya mahasiswa di Universitas Siliwangi, umumnya mahasiswa di seluruh Indonesia. Mungkin closing statement dari saya ada 3 inti. Yang pertama, ambil kesempatan. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, jadi hebat. Mantap sekali closing statement yang sangat meningkatkan semangat kita ya. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk karirnya, untuk pendidikannya. Kita tutup Edupedia episode ke-3 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.